Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa alihi mustaba sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi mafatihil huda wa musawwifil huda ahlus sidqi wal wafa wa ba'd. Ulama dan ulama kuasa dan ulama yang saya hormati, saya muliakan, saya takdimi Bapak Kiai Haji Saiful Bahri. Beliau ini kiai saya sesungguhnya, terbalik nanti saya akan maaf dari beliau buat saya aminkan. Dan saya banyak berguru kepada beliau Kiai MUI ya. Kemudian juga yang saya muliakan, saya juga bisa ketemu lagi dengan senior saya Pak Dr. Kiai Somel Saha. Beliau ini kakak kelas saya di pesantren dulu. Orangnya dari dulu memang begini, arif, tawadhu, ya. Kemudian alhamdulillah sekarang putra-putranya juga baru lagi di pesantren Kota Isom. Putra beliau dengan putra saya ini untuk pesantren di sekolah yang sama juga di rumah. Dan saya muliakan Pak Wasati, Gus Fauzan, Sekjen, dan seluruh petugas dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah lengkap, sudah sempurna apa yang sudah disampaikan Pak Kiai Saiful Bahri, Pak Dr. Isom. Saya sedikit menambahkan saja materi tentang fikih kebangsaan ataupun fikih keluarga negara ini. Mungkin bisa ditampilkan slide-nya, Mas operator. Jadi betul, saya ingin merespon dulu pertama pola khutbah Jumat di Indonesia dibandingkan dengan beberapa negara yang lain, Mas Dr. Isom. Saya pernah sampaikan ini kepada Bapak Wamena, dia tahu gitu. Dan saat itu beliau isyarat matanya dengan waktu itu Pak Serjurjennya kan ini. Serjurjennya itu Pak Tarni Tohor. Beliau agak terkejut ketika kami beraudiensi, Wasati ini beraudiensi dengan Wamena, bahwa kami Wasati ini mengusulkan perlunya kurikulumisasi khutbah Jumat. Ya kan? Kurikulumisasi. Kenapa kurikulumisasi? Karena kami melihat sesuatu yang belum termanage dengan rapi, pada itu intensitas bertemu dengan umat itu rutin, sering, dan sifatnya fardu adalah khutbah Jumat. Tapi yang ada kurikulum atau silabus kan hanya di level dunia pendidikan, di universitas, di madrasah, di sekolah. Sementara khutbah Jumat ini setiap Jumat dilakukan, sifatnya masif, ya, hukumnya fardu. Kemudian satu-satunya mungkin yang tidak boleh diinterupsi oleh jamaah ya hanya khutbah Jumat itu. Kalau diskusi, kalau seminar itu peserta kan boleh mendebat, tapi kalau khutbah Jumat nggak boleh. Nah, dengan strategisnya posisi khutbah Jumat itu, kita mengusulkan ada perlu kurikulumisasi. Kenapa ada kurikulumisasi? Bukan berarti ini seragamisasi, bukan berarti kalau sekilas tadi dari Mas Dr. Isom kan di Malaysia, di beberapa negara Timur Tengah itu kan seragam. Kalau kita tidak, usulan dari Wasati, negara mungkin Kemenak itu bisa membuat silabus tema besarnya saja, tapi nanti kurikulum tetap berbasis pada kebutuhan daerah masing-masing. Karena tentu tantangan di Jakarta berbeda dengan tantangan di Papua. Kebutuhan umat di Aceh pasti berbeda dengan kebutuhan atau tantangan masyarakat di Nusa Tenggara Barat atau Timur. Nah, jadi yang paling penting kita dorong adalah bagaimana khutbah Jumat itu juga memiliki kontribusi yang sifatnya solusif, favorit, ya, mas'uliyah. Jadi bagaimana misalnya di Jakarta ini solusinya apa, tantangannya kebutuhannya apa? Apakah kemiskinan atau kesehatan? Di Papua tantangannya apa? Tentunya ini masih usulan yang besar dan Wasati masih terus menyuarakan ini kepada pemerintah. Kita tidak tahu apakah nanti
respon seperti apa, menterinya sudah berganti ya. Ini sebelum Pak Menteri sekarang. Nah, itu respon kami terhadap tentunya, dan kami menganggap ini penting. Karena apa? Karena belum ada penelitian Pak Mas Dr. Isom sejauh mana pengaruh khutbah Jumat kepada perubahan perilaku masyarakat. Sudah ada penelitian belum khutbah Jumat terhadap penguatan Islam wasatiyah atau antifa anil afkar at-tatarruf? Bagaimana penelitian belum saya mungkin sejauh pengamatan wasati ini belum ada. Maka nanti komunitas khotib Jumat ini perlu bersinergi dengan para peneliti juga. Nah, untuk mengukur bagaimana impact ataupun dampak dari penyelenggaraan khutbah Jumat yang selama ini sudah dilakukan, mungkin berbasis daerah, basis kota. Maka dari itu kami wasati ini fokus hanya ngurusi khotib saja. Kita nggak ngurusi penceramah, kita nggak ngurusi mubalik, nggak, sudah ada wadahnya masing-masing. Kami minta wasati ini hikmah khusus fokus saja kepada dunia perkhutbah Jumat. Itu spirit pertama dari adanya wasati. Nah, di era sekarang ini di masa pandemi tentunya Bapak Wakil Presiden juga sebagai ketua Dewan Pertimbangan selalu menyampaikan bahwa ulama ataupun khotib itu tidak hanya membantu pemerintah dalam penanggulangan ataupun penanganan COVID ini. Tidak hanya cukup membantu, tapi harus bersama pemerintah. Nah, kita tahu narasi bersama ini kan akhirnya ada gorengan-gorengan itu ya. Gorengan seolah-olah ulama ini terkooptasi atau ulama itu didikte oleh umarok, sehingga muncul memang masih ada fragmentasi ataupun muncul penolakan yang belum paham sebenarnya hubungan yang ideal antara pemerintah dan ulama itu seperti apa. Nah, dalam kesempatan ini nanti kami akan sampaikan. Yang pertama, narasi yang seolah-olah anti mainstream ataupun tidak mematuhi kebijakan itu saat ini sudah dimaklumi, ini sudah disebutkan sebagai zaman disruption, zaman pergeseran atau tergerus ya, zaman yang selalu tergerus oleh kondisi-kondisi baru, sehingga hal-hal yang mapan itu menjadi hilang ataupun tidak populer. Kita tahu sekarang mall-mall juga sudah banyak gulung tikar karena sudah beralih kepada sistem online. Dan ini tidak hanya di aspek ekonomi. Saya menduga nih Pak Saiful, Pak Dr. Isom dan khotbah sekalian, disrupsi ini juga bisa sampai kepada institusi keagamaan, legitimasi ulama. Dulu dengan Pak Saiful, Pak Dr. Isom, saya kalau ngaji itu masih tawajuh, talaki langsung dengan kiainya, dan sorogan, mau ngaji apa kamu? Saya ngaji Fathul Qorib, Pak Kiai baca. Ngaji apa kamu? Nah, kalau Pak Kiai Isom dulu ngajinya lebih tinggi dari saya. Jadi langsung itu talaki tawajuh gitu. Kalau nggak disampaikan oleh kiai ini nggak percaya. Tapi sekarang kecenderungannya menjadi terbalik. Orang sudah nggak begitu butuh lagi harus mendengar kiai. Orang sudah tidak lagi butuh mendengar fatwa ulama, fatwa NU, Muhammadiyah, Persis, MUI. Sekarang sudah beralih kepada mendengar langsung, melihat langsung, mengakses langsung kepada media. Dan kita tidak tahu kapasitas, otoritas ataupun kualitas dari media yang diakses ini seperti apa. Tapi justru inilah yang banyak dijadikan rujukan oleh masyarakat zaman diskusi ini. Nah, inilah yang dalam contoh hadis disebutkan di sini. Rasulullah Muhammad SAW menyebutkan bahwa walladzi nafsi biyadihi la tadhhabud dunya hatta ya'la nas yaumun la yadri al-qatil fi ma qatal wa al-maqtul fi ma qutil. Jadi akan datang suatu hari di mana seorang pembunuh itu tidak tahu ya motivasi dia membunuh itu kenapa. Kalau yang situasi normal kan orang membunuh karena ada aspek balas dendam atau kriminal tujuan tertentu. Tapi ini sampai dia nggak tahu saya itu membunuh kenapa. Dan juga walal maqtul fi ma qutil, orang yang terbunuh pun
itu juga nggak tahu kenapa saya kok bisa dibunuh. Artinya ini zaman VUCA, volatility, uncertainty, complexity, dan ambiguity. Zaman yang penuh gejolak, zaman yang penuh ketidakpastian. Kalau Pak Kiai Wapres menyebutnya ada yaumul ishtibah. Ini zaman apa Pak Kiai saya ishtibah itu ya penuh penyerupaan antara yang hak dan batil, ini susah membedakan. Kalau di hadis ini kan para sahabat kemudian bertanya, kaifa yaqulu dzalik? Nah, ini Rasulullah menjawab al-haraj. Inilah zaman al-haraj namanya, atau al-qirab dalam redaksi yang lain. Nah, ditanya, "Wa mal haraj ya Rasulullah?" Nah, Rasulullah mengatakan al-qatl, zaman penuh dengan kriminalisasi atau pembunuhan-pembunuhan. Dan di riwayat yang lain adalah al-ikhtilaf, zaman penuh perbedaan. Ini zaman kita sekarang ini, Bapak. Hadirin sekalian, zaman kita ini, pikiran kita ini selalu dibombardir oleh isu-isu kita sehingga tidak tahu mana yang hak, mana yang batil. Bahkan di zaman disrupsi ini, kebatilan yang selalu diulang-ulang datangnya, selalu beredar viral di media massa, itu akan menjadi seolah-olah menjadi sebuah kebenaran sendiri. Dan sebuah kebenaran yang tidak viral, ya, kebenaran sehebat apapun datang dari siapapun karena tidak viral, seolah-olah dia tidak sebuah kebenaran itu sendiri. Nah, ini tantangan Fuqoba pada zaman ini. Bisa termasuk di masa Covid. Next berikutnya, Mas Asroni. Di contoh-contoh hoax ya di tengah pandemi ini misalnya banyak sekali misalnya hoax ini Covid ini konspirasi ya. Konspirasi dari negara tertentu. Kemudian berbagai macam lah kita bisa lihat. Misalnya di sini dalam sejarah pemilunya hanya di rezim saat ini yang bahagia melihat rakyatnya akan dijadikan kelinci percobaan. Jadi vaksin itu dianggap kelinci percobaan. Kita ini dianggap oleh hoax ini dijadikan oleh pemerintah kita sebagai kelinci percobaan. Beredar. Nah, ini kalau selalu jadi viral nanti akan dianggap sebuah kebenaran. Inilah tantangan kita. Kalau para khotib diam, tidak mengkonfirmasi, tidak menangkal ini, para penceramah juga, lama-lama masyarakat tidak mau divaksin. Tadi Pak Kiai Saiful menginformasikan serapan vaksinasi di Indonesia ini baru 10%, jauh dari capaian herd immunity yang 70%. Nah, kalau baru 10%, jadi masyarakat kita masih bahaya sekali, masih gampang terpapar virus. Nah, inilah kira-kira hoax terkait COVID. Berikutnya, nah ini sebuah makalah yang sangat bagus untuk kita jadikan pegangan relasi ulama dan umarok yang ideal seperti apa. Di sini disebutkan bahwa ada dua golongan yang dipilih oleh Allah, ya. Allah Subhanahu wa taala ikhtara min bani Adam qa'ifatain. Al-anbiya yang pertama itu golongan para nabi alaihi wassalatu wassalam. Dan para nabi kita tahu ulama warasatul anbiya. Nabi ini mewariskan kepada ulama, kepada para khutbah, kepada para dai, sehingga kita ini menjadi pewaris para nabi. Ini seperti bagaimana Rasul menyatakan inna nabiyala al-anbiya lam yuwarithu dinaran wa dirhaman walakin yuwarithu al-ilma itu. Nah, fungsinya liyubayyinu lil ibadi ala ibadatihi ad-dalila. Jadi fungsi ulama sebagai pewaris para nabi itu ya memberikan penjelasan terkait panduan-panduan ibadah, dalil-dalil ibadah. Dan wayuwat imulalu ila ma'rifatihi as-sabila, juga membimbing bagaimana ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang benar. Dan yang kedua, waqtal al-muluka ifadil ibad. Golongan kedua yang dipilih Allah, ini dipilih Allah ya, nggak sembarangan, adalah para pemimpin, para raja, para pemimpin. Fungsinya lifadil ibad, lihimayatihim, yaitu menjaga rakyat, mengayomi rakyat. Dari mana? Mitiyah ibadihim ala badin. Dari potensi satu elemen dengan elemen yang lainnya saling berkonflik. Dari potensi satu rakyat dengan rakyat lainnya selalu bertengkar. Ini fungsinya pemerintah, fungsi para ulama itu. Nah, kemudian di keterangan berikutnya disebutkan ada di beberapa akhbar itu di khabar as-sultan bi fi ardihi. Sehingga
para penguasa ini karena diberikan hikmah oleh Allah, dituntun oleh sifat-sifatnya Allah, syarat-syarat itu terpenuhi, maka dengan syarat-syarat itulah para pemimpin itu adalah ibarat bayangan Allah di dunia. Bayang bagi ayu lama an-nama naqahu wa garu jatal muluk wa ja'alahu dhillahu fil ard fa innahu yajibu al khalqi mahabbatahu. Sehingga kalau pemimpin yang benar-benar berorientasi pada hibdun nafas, pemimpin yang benar-benar berorientasi pada perlindungan rakyatnya, vaksinasi digelar, bansos terus jalan, apalagi itu dan hibah-hibah dan sebagainya itu dimaksimalkan dari APBN, semuanya dikerahkan semua, sehingga keuangan negara kita agak berjibaku lah ini ya. Itu kan fungsinya adalah berorientasi pada himayatul ummah, ifadil ummah. Maka dari itu wajib hukumnya bagi rakyat untuk mencintai pemimpinnya. Tadi Pak Kiai Saiful di awal sudah menyebutkan 3 syarat yang terkait Pak Kiai Saiful ya. Orang yang memimpin itu harus alim, adil, profit, dengan walaya jeriman nakum syana'anu qaumin ala Allah ta'dilu. Harus proporsional, harus seimbang. Nah, karena penonton bola juga kadang nggak lebih pintar daripada yang main bola. Jadi wajib untuk mencintai pemimpinnya. Wayusimuhum mutaba'u wa ta'atah, dan kemudian hendaknya mengikuti dan taat kepada pemimpinnya. Wala yajuzu lahu maksiatan wa munaza'atan, dan tidak diperkenankan untuk bermaksiat kepada pemimpinnya atau menentangnya. Ya, tadi ayatnya disampaikan Pak Kiai Yusuf juga, ya ayyuhalladzina amanu atiiullah wa atiiur rasul wa atiiur. Ini relasi ulama dan umarok yang hendaknya kita sampaikan kepada masyarakat kita. Berikutnya. Nah ini pentingnya ketaatan pada pemimpin ini kita ambilkan dari pendapatnya Muhammad Al-Sakandari. Wurudul adzan ala hasabil i'dad. Datangnya bantuan Allah tergantung pada kesiapan kita. Jadi ya innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Kita mengharapkan Covid segera pergi sehingga kehidupan normal dapat kembali. Namun kita tidak mengikuti protokol-protokol, kita tidak memindahkan hal-hal yang membuat Covid itu pergi, ya nggak sampai. Tujuan itu nggak akan terpenuhi. Datangnya bantuan Allah tergantung pada kesiapan kita. Mungkin kita masih sangat ingat kisah bagaimana perang Uhud gitu ya. Perang Uhud ini bahkan saya dan Zainab bertanya kepada Rasulullah, "Anudiku wafila asolihun, apakah kita bisa dirusak, dihancurkan padahal kita banyak orang saleh?" Nabi mengatakan, "Naam, iya, kita orang soleh masih ada, itu masih bisa kalah, bisa dihancurkan. Itu padahal masih ada Rasulullah." Perang Uhud itulah buktinya. Karena nggak taat sama Rasulullah kan kalian mau menang. Nah, jadi jangan pernah beranggapan bahwa masih banyak orang soleh kemudian abai pada prokes dan nggak kena Covid, ya nggak juga. Itu kan karena jauh dari ta'amul bil asbab, karena tidak berorientasi pada sebab-sebab bagaimana menghindari wabah itu sendiri. Berikutnya slide-nya. Nah itu kemudian yang kami sampaikan ada ayat menjaga diri dari bahaya adalah kewajiban ya. Ada ayat ini kan ya ayyuhalladzina amanu khudhu hidrakum faghfiru tugatin awfiru jami'an. Ini saya mengutip dari paparan wapres kita yang menyebutkan bahwa dalam menafsirkan ayat tersebut khudhu hidrakum itu di sini wahadil ayat tadul ala wujubil ihtiras anil wabah. Jadi ayat ini menyebutkan bahwa kita ini wajib untuk menghindari diri dari wabah. Karena saat itu mungkin Covid belum ada, tapi Rasulullah sudah menyebutkan kalau terhadap bahaya yang sifatnya baru prediktif, bahaya yang baru sifatnya kemungkinan saja kita harus siap. Nah sekarang ini Covid itu ya sudah tidak lagi bahaya yang diduga, tapi sudah bahaya yang faktual, bahaya yang nyata. Sehingga tadi bahasanya ya kalau ayat ini mengatakan bahwa al-madhar, al-madhunah saja kita disuruh siap-siap, suruh berjaga diri dari al-madhar, al-madhunah, dari bahaya baru prediktif. Sekarang ini sudah tidak lagi al-madhar, al-madhunah lagi, tapi sudah al-madhar, al-mutayaqqanah. Jadi bahaya yang faktual.
Maka dari itu ya wajib hukumnya. Ya, bahkan disebutkan di situ idza wajaba al-imam al-wajib wajib akada wujubuhu. Jadi kalau pemerintah kita ini membuat regulasi yang mengharuskan sebuah aturan di mana ada cantolan nas yang mewajibkan juga, maka peraturan pemerintah itu juga menjadi muakkad, menjadi sangat wajib. Ya, idza wajaba wajib akada wujubuhu. Dan kemudian bahkan ketika pemerintah idza wajaba ya kan mustahabban wajib. Bahkan kalau ada pemerintah itu membuat regulasi mengharuskan diberlakukannya aturan yang ada nas hukumnya itu masih sunnah, masih mustahab, itu pun peraturan pemerintah juga bisa menjadi wajib diikuti. Dan idza wajaba akhir itu mubah ingkar fihi maslahatun ammah wajib. Bahkan kalau ada peraturan pemerintah regulasi yang menegaskan di mana sebuah nas Al-Quran itu atau agama itu baru hukumnya ubah, itu pun bisa menjadi harus diikuti juga. Ini terkait dengan tadi hubungan kita, kepatuhan kita kepada pemerintah. Nah inilah terakhir yaitu tadi yang saya sebutkan. Tapi tetap tasawuful imam al-ra'iyah namun bin maslahah. Orientasi ketaatan kita pada pemerintah tetap ada syaratnya, yaitu berorientasi kepada kemaslahatan. Kalau pemerintah mengajukan kerusakan, yang tentu kita memiliki hak-hak warga negaraan yang bisa dengan cara satu tadi, tiga cara ditawarkan oleh saya buka di Tahatim gitu. Terakhir berikutnya, nah itu ini sudah maklum ya bahwa 4 pilar ketahanan bangsa ya pertama adalah ilmu ulama, kemudian keadilan umaroh, kemudian kedermawanan para agniya. Jadi termasuk di masa ini Indonesia ini katanya kan termasuk ranking 1 untuk negeri yang paling dermawan. Nggak tahu sekarang ini apakah masih bertahan nggak seperti itu, karena individualisme itu juga semakin tinggi juga saya kira itu. Abai tidak tahu menahu dengan tetangganya. Padahal dulu kalau di desa-desa itu di depan rumah orang itu sudah disiapkan tempat air, bahkan makanan-makanan, barangkali ada musafir yang butuh makan itu ada. Nah ini perlu kita dorong sifat kedermawanan itu. Terakhir, nah ini memperkuat optimisme bangsa. Kita tidak boleh terprovokasi oleh manuver-manuver politik yang semakin memperkeruh kondisi kita. Dianggap pemerintah itu buru-buru dijudge, tidak mampu menangani masalah, ya. Sehingga yang kita butuhkan adalah ta'awun, saling bantu, tarawun, saling menyayangi, tanasur, saling menolong, tafawun, saling memahami. Dan kemudian terakhir adalah istiqlal. Kita terus berorientasi pada rasa optimisme di masa depan. Itu yang bisa sekelumit tambahan dari apa yang sudah disampaikan oleh Kiai Saiful dan Kiai Som sebelumnya yang luar biasa. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam